Eh, Teman-teman semuanya yang sama-sama kita hormati kepada Prof, Bapak, Dr. Dan Ustaz kita semuanya, Ustaz Abdul ya. Semoga sehat selalu Ustaz. Dan juga teman-teman semua, rekan-rekan semua semoga diberikan segala urusannya. Tadi sesuai arahan, mari teman-teman sebelum kita mulai kita baca Quran dulu ya Pak Ustaz ya. Kita baca dulu Quran. Mungkin biar ini saya tunjuk aja Ustaz apa gimana Ustaz. Silakan. Untuk para oh ya untuk Mau langsung perwakilan sendiri juga nggak apa-apa. oh ya atau kita bareng-bareng aja surah ini aja ya surah cek cek kedengeran nggak? Jelas ya surah Al-Kafirun lah ini. Kita bareng-bareng A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله. Baik, alhamdulillah, teman-teman sekalian, semoga dengan melaksanakan materi dapat mengerjakan kuliah kita pertama. Selanjutnya, kami dari kelompok 3, nama saya sendiri, nama Iskandar, kemudian Bapak Ibu, Mas Nano, dan juga Mas Ahmad Hamzah. Insya Allah akan sharing terkait dengan perbedaan ilmu ekonomi syariah dan konvensional yang ini kita lebih eksplisit lagi mengarah ke mikro dan makro. Baik, next. Mas Maidi suaranya agak putus-putus ya. Oh, bentar. Dan ekonomi konvensional itu sendiri ya. Berarti lebih tepatnya ekonomi secara umum. Ekonomi secara umum di sini yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Itu yang sifatnya nanti mikro, yaitu perilaku individu yang disempit kemudian dalam mengatur sebuah sistem atau kelompok dikenal dengan mikro. Yang jangkauan dan cakupan itu. Misalnya di sini ada seorang individu perorangan bakalan akan dia akan mengatur ya sistemnya itu rumah tangga. Dengan jajaran direksi ada dia dengan manajemennya dari sektor perusahaan. Pemerintah dengan manajemennya dia mengatur negara atau bangsa. Kemudian di sini ada ilmu itu juga tentang alokasi sumber daya dan juga ada ilmu efisiensi dan juga ilmu tentang optimalisasi. Selanjutnya, next Pak. Halo Pak Teguh. Suaranya seperti putus. Next, Pak Teguh. Ya, suaranya putus-putus. Kayaknya hilang. Nah ya. 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 Oke, baik selanjutnya adalah definisi umum. Kita sekarang lebih mengarah lagi ke ekonomi syariah itu sendiri. Karena ilmu ekonomi baik makro maupun mikro yang tentunya berlandaskan ajaran Islam ya, sesuai dengan Allah, Al-Quran dan juga berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah 3 hal yang perlu kita ketahui sebelum membahas lebih lanjut apa itu ekonomi syariah. Pertama, didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah.
Yang kedua, dikembangkan melalui ijtihad ulama. Ya. Kemudian yang ketiga, nanti ditujukan tentunya untuk kesejahteraan manusia. Kita kenal selama ini itu untuk posisi syariah. Next, nah, di sini definisi kita kembali ke definisi ekonomi Islam menurut beberapa para ahli. Ilmu ekonomi yang diturunkan kalau menurut Dr. M.D. Hasan Zaman ya, ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang diturunkan oleh Al-Quran dan hadis. Sebetulnya apa ya bahasa kerennya itu ilmu ekonomi yang turun dari Allah gitu ya, karena yang dikatakan dari kemudian yang kedua itu dari Dr. Ini menjelaskan bahwasanya representasi perilaku ekonomi ekonomi umat muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Hanya ketika kita ingin menerapkan ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan, maka ya, tidak bisa lepas daripada kita harus menerapkan juga yang namanya ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Cuman kalau menurut Muhammad M. Mana ya, menjelaskan bahwasanya ekonomi Islam itu adalah implementasi sistem Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan ekonomi. Kemudian terakhir, menurut Umar Chafra, menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan pengetahuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber sesuai dengan posisi syariah. Kurang lebih bisa. Kemudian kita masuk ke bagaimana tatanan ekonomi konvensional secara makro. Beberapa yang kita kenal sebetulnya, misalnya ada sini selaku Bapak Ekonomi Klasik, Bapak Ekonomi Klasik, kemudian ketiga John Keynes selaku Bapak Ekonomi yang ada sebenarnya itu kata-kata yang sering disebut adalah bahwasanya apa? Yaitu mengatakan bahwa Oh, Humaydi suaranya hilang-hilang. ekonomi ekonomi konvensional itu Bagi-bagi. lebih ke penyelidikan sifat ya dan penyebab untuk kekayaan suatu bangsa. Dan kalau John Keynes menyebutkan bahwasanya ada beberapa teori umum yang berkenaan dengan tata kelo tata eh, dengan tatanan di ekonomi konvensional ya itu berkaitan pekerjaan bunga dan juga uang. Oke, next mungkin uh, akan kita jelaskan oleh Mas Alam terkait dengan bagaimana tatanan ekonomi Islam dalam dalam makro. Oke, baik. Terima kasih Mas Humaydi. Next, untuk selanjutnya di sini ada tatanan ekonomi Islam makro. Nah, seperti yang kita lihat di situ ada bagian atas grafik akidah ya. Akidah itu tentunya mungkin menyoroti prinsip-prinsip keyakinan dalam Islam. Tentunya ini melibatkan keyakinan fundamental kita seperti keesaan Tuhan, risalah, kenabian, dan hari kiamat ya. Yang kedua itu ada syariat. Tentunya bagian ini merupakan mencangkup prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk salah satunya ekonomi. Syariat mencakup larangan riba, larangan dalam transaksi yang tidak jelas, atau panduan-panduan yang lain yang mempengaruhi ekonomi. Yang selanjutnya ada akhlak ya. Akhlak itu tentunya dia menyoroti pentingnya moralitas dan etika dalam aktivitas ekonomi. Konsepnya itu contohnya seperti kejujuran, keadilan, dan kejujuran dalam bertransaksi. Itu tentunya menjadi salah satu aspek penting dalam kerangka ekonomi Islam. Selanjutnya itu ada muamalah. Tentunya ini merupakan bagian penting dari ekonomi Islam yang mencakup semua transaksi dan aktivitas ekonomi dari sudut pandang Islam. Tentunya ini meliputi konsep seperti jual beli, pinjaman, sewa, dan transaksi keuangan lainnya. Nah, nextnya itu ada ibadah atau kewajiban beragama ya. Ini tentu melibatkan aktivitas keagamaan lah, seperti kita umat Muslim, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kalau untuk dalam konteks ekonomi tentunya ibadah kita itu seperti zakat bisa menjadi faktor penting dalam redistribusi kekayaan yang kita miliki.
Kalau untuk yang di bawahnya itu ada sosial, budaya, ekonomi, politik. Bagian ini tentunya menunjukkan bagaimana aspek ekonomi Islam terkait dengan ekonomi, dengan elemen-elemen yang penting seperti sosial, budaya, dan politik, dan ekonomi masyarakat Islam. Ini tentunya menyangkut komunitas, nilai-nilai budaya, struktur politik, dan aktivitas yang kita jalani dalam ekonomi dalam kerangka Islam ya. Tentu yang di bawahnya itu ada produksi, distribusi, konsumsi. Nah, grafik ini juga tentu memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip Islam juga mempengaruhi proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal ini mencakup etika produksi, adil dalam distribusi kekayaan dan konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Next, Pak. Oke, yang selanjutnya ada tatanan ekonomi konvensional. Nah, di sini ada Homo economicus, the economic man, agen ekonomi yang diasumsikan memiliki rasionalitas sempurna, frekuensi yang stabil, memiliki tujuan tunggal, yaitu maksimal utilitas sebagai konsumen atau maksimasi profit sebagai produsen. Nah, contohnya itu seorang penjual air minum botol akan selalu bertujuan untuk menjual barang jualannya dengan mematok harga setinggi mungkin. Dan ada lagi seorang pembeli akan selalu bertujuan untuk membeli buah segar dengan harga serendah mungkin. Nah, di sini juga tatanan ekonomi Islam itu ada Homo Islamicus, the Islamic man, yaitu agen ekonomi yang merupakan perkembangan dari Homo economicus dengan asumsi lebih realistis dan bertujuan tidak hanya berorientasi terhadap keuntungan, namun juga berprinsip keadilan sosial dan sadar atas nilai-nilai ketuhanan. Nah, Homo Islamicus ini memungkinkan permodelan agen ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islami yang sebelumnya dianggap tidak rasional dalam teori neoklasikal dan Keynesian. Nah, contohnya itu seorang penjual air minum botol yang memberikan barang jualannya secara gratis ke korban bencana alam. Tentunya kalau dari segi pembeli, seorang pembeli yang membeli buah segar dari penjual yang berusia lanjut walaupun harganya lebih mahal. Nah, di sini ada tata kelola ekonomi konvensional. Sistem ekonominya adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan hidup. Perangkat tata kelola menurut institutional economics, lembaga-lembaga ekonomi, formal dan non formal, cara kerjanya, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perangkat kelembagaan ini juga termasuk tradisi, kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat. Nah, di sini ada juga tata kelola ekonomi Islam. Yang pertama itu ada landasan keyakinan, yaitu niat memperoleh ridho Allah, serta kegiatan ekonomi harus didasarkan niat tulus untuk memperoleh ridho Ilahi. Yang kedua itu ada landasan yuridis, tentunya kita berlandasan Al-Quran, hadis atau sunnah, ijtihad ulama. Yang ketiga ada landasan kelembagaan, tentunya di sini seperti saya jelaskan di awal ada larangan riba, kewajiban berzakat, pembolehan intervensi pemerintah, prinsip suka sama suka, semangat dan kerjasama. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Teguh. Pada Pak Teguh dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Alamsyah. Saya melanjutkan tentang tata kelola ekonomi Islam. Tentu landasan moral itu menjadi landasan yang penting, yang pasti kita bicara tentang kejujuran, keikhlasan, kesetaraan, dan keadilan. Ini adalah skema makroekonomi praktek investasi konvensional. Kalau lihat dari proses daur kegiatan ekonomi ini, kita akan mulai dari intinya adalah mulai dari uang, barang, dan jasa yang berputar ke rumah tangga, ke perusahaan,
di mana itu ada apa namanya praktek sewa, upah, bunga, dan dividen. Sementara untuk faktor produksi yang terlibat dan berputar itu adalah masalah lahan, tenaga kerja, ada lembaga perbankan, ada pasar modal. Di pasar modal itu juga ada pasar sekunder maupun pasar derivatif yang ujung-ujungnya adalah mencari capital gain. Untuk skema makroekonomi praktek investasi syariah, maka ada beberapa item yang tereliminasi ya atau dihindari, khususnya kalau kita lihat ada persamaan di syariah, ada perputaran uang, pasar barang, barang dan jasa. Sewa upah tapi tidak ada bunga, dividen. Mungkin kalau bunganya akan kita bicara tentang nisbah atau bagi hasil. Karena untuk faktor produksi yang terlibat, kita bicara tentang lahan, tenaga kerja, itu juga ada di praktek investasi syariah, pasar modal, dan pasar sekunder. Cuma yang di sini untuk kegiatan pasar sekunder dan pasar derivatif yang lebih mengutamakan sesuatu yang harus diperhitungkan di masa depan, tidak berdasarkan akad saat ini, itu kita tidak ada praktek syariahnya. Jadi tidak ada riba nasihat, riba fadl, dan gorar maupun masyir atau judi. Maka yang akan ada akan seperti ini skemanya. Di skema di sebelah kanan itu uang, barang, dan jasa masuk perusahaan dikelola, dan yang tadi bunga itu akan berubah menjadi bagi hasil ya. Sewa upah dan dividen masih ada. Lahan, tenaga kerja juga masih bagian dari ekonomi investasi syariah, dan yang bergerak menggantikan pasar sekunder maupun pasar derivatif, maka akan ada perbankan Islami maupun pasar modal Islami. Kesimpulan, untuk ekonomi konvensional, ekonomi mikro konvensional mempelajari ilmu ekonomi dari tingkat individu, grup atau tingkat perusahaan yang didasari asumsi homo economicus. Untuk ekonomi makro, ekonomi makro konvensional adalah mempelajari ekonomi pada tingkat nasional atau sistemik secara menyeluruh yang didasari prinsip makroekonomi masa klasikal atau Smith atau modern atau Keynesian. Sedangkan untuk ekonomi Islam, ekonomi mikro Islami adalah mempelajari ilmu ekonomi dari tingkat individu, grup, ataupun tingkat perusahaan yang didasari asumsi homo islamicus. Ekonomi makro Islami mempelajari ekonomi pada tingkat nasional atau sistemik secara keseluruhan yang didasari pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dalam hadis, dan ijtima ulama. Kami mengambil referensi dari beberapa, ada 6 ya. Pertama dari Hansen Lausen Heiser, Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam Teori dan Praktek, Dumairi, Bahan Ajaran Mata Kuliah Pengantar Ekonomika Islam di FEB UGM, Georgi Menkyu, Prinsipal Ekonomik, edisi 10, dan Adi Warman Al-Karim. Serta yang terakhir adalah dari Yusuf Kordowi, Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Humaydi. Silakan Mas. Baik, Alhamdulillah terima kasih Mas Alam dan Pak Ibu atas pemaparannya. Selanjutnya kami berikan kepada teman-teman. Mungkin kita break sebentar sekitar 1 menit atau 10 menit karena sedang pagi juga. Ya, monggo silakan.
Terima kasih pada kelompok 3 untuk presentasinya. Persilakan untuk dibuka sesi diskusi dan tanya jawab ya. Ini kebetulan udah azan Isya, mungkin sejenak kita break dulu 5 menit. Ya, sambil nyari soal ya. Baik, Pak Ustadz. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ini ada salah satunya Mas Salahuddin Ahmad. Boleh, teman-teman. Bila izin bertanya, Silakan. Boleh, Mas. baik. Terkait ini pertanyaannya terkait praktek-praktek ekonomi Islam, misalnya secara mikro kita di kehidupan sehari-hari ya, mungkin di perusahaan atau dalam pekerjaan itu tips-tips apa saja sih yang kita memang uh, menggerakkan perekonomian Islam, ekonomi Islam itu. Apakah mungkin bisa diberikan cara-caranya atau contohnya, mungkin kita sebagai karyawan seperti apa, atau mungkin sebagai pimpinan seperti apa. Yang saya bayangkan mungkin kalau seperti kita pimpinan, itu bisa saja perusahaan yang kita pimpin mewajibkan payroll itu di bank syariah misalnya. Contohnya seperti itu. Jadi berikan contoh atau tips-tips bagaimana kita uh, mempraktekkan langsung gitu ya di lingkungan mikroekonomi Islam itu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Salam. Terima kasih. Sama-sama. Pak Ustadz langsung dijawab atau gimana, Pak? Pak, ditampung dulu. Boleh direspon sambil nunggu pertanyaan yang berikutnya juga nggak apa-apa. Ini Baik, menarik izin. nih pertanyaannya. Ya, izin Pak Salah, saya mencoba menjawab ya tentang praktek ekonomi Islam mikro di praktek sehari-hari ya, khususnya mungkin di perusahaan atau di instansi tempat kita kerja ya. Ya kebetulan kalau saya bekerja di rumah sakit, itu memang ada namanya SIRSMA ya, sistem Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Itu mengatur semua praktek kegiatan ekonomi mikro dan juga yang terkait dengan pihak-pihak tertentu. Ya, untuk misalnya akuntansi memang sudah ada akuntansi syariah ya, yang membedakan di mana eh, pencatatan kita juga mengalokasikan untuk dana dari sisa hasil usaha untuk ZIS ya, zakat infak sedekah. Dan untuk di payroll sendiri tiap bulan itu ada kewajiban yang harus sudah disepakati antara instansi dengan karyawannya, itu ada potongan ZIS 2,5%. Wajib langsung ditampung di Lazismu ya, lembaga amal zakat infak sedekah Muhammadiyah yang ada di instansi tersebut. Lanjut, kalau kita ada kerjasama untuk perbankan, payroll kita memang wajib berada di bank syariah. Kebetulan kalau di tempat kami itu menggunakan bank BSI, di mana semua karyawan wajib menggunakan, bukan pilihan ya, wajib menggunakan bank syariah tersebut. Termasuk kalau ada kerjasama pinjaman investasi, kami juga wajib menggunakan bank syariah. Awal-awalnya sebelum kami menerapkan SIRSMA itu masih diperbolehkan menggunakan bank konvensional. Tetapi setelah 2 tahun terakhir adalah kewajiban dari pimpinan pusat wajib menggunakan bank syariah. Dan alhamdulillah kalau dulu sempat dianalogikan bahwa kok kesannya mahal ya. Sebenarnya sih kalau kita membedah tentang praktek kerjasama perbankan, kita bisa tekan biaya-biaya tersebut. Ya, termasuk biaya bagaimana denda, bagaimana nisbah bagi hasil, dan bagaimana kita mendapatkan grace period supaya tidak terkena pembayaran pokok di awal pada saat masa konstruksi,
itu semuanya bisa dibicarakan. Ya, apalagi kalau kita bicarakan dalam ruang lingkup yang lebih besar ya, bicara nilainya. Dan kalau untuk yang hari-hari, untuk kegiatan prakteknya ya, kita juga bukan hanya memperhatikan kegiatan mikro, tapi dari sarana dan prasarana juga harus dipastikan ya. Misalnya toilet itu nggak boleh hanya ada satu yang dipergunakan untuk laki-laki dan perempuan, harus terpisah. Demikian, demikian juga apa namanya ruang tunggu itu kita melakukan splitting juga. Nah, itu yang mungkin praktek-praktek aktual atau sehari-hari yang terjadi di kegiatan instansi ya, itu yang terjadi. Jadi sebenarnya bisa kita bedah lagi bagaimana praktek ekonomi mikro yang berada di lingkungan kita. Demikian Pak Salah, mungkin maaf kalau belum lengkap. Terima kasih Pak. Mas Ahmad mau nambahin? Kayaknya udah siap nih. Cukup Pak, singkat, padat, jelas, luar biasa. Bahkan yang lain mungkin barangkali ada pengalaman-pengalaman ya bagaimana cara menerapkan atau menggerakkan ekonomi mikro ya, terutama mikro nih. Kita mulai dari mikro dulu ya, skala mikro, nanti baru makro. Ini sebenarnya satu kesatuan ya. Makro tidak akan bisa lahir kalau tampaknya ada mikro ya. Ya, dengan adanya pertahanan dari mikro itu bisa kembang ya, bisa mendukung, mensupport ekonomi yang berskala mikro. Tadi juga ada teori-teorinya udah sangat lengkap ya, dan sangat menarik sekali sebenarnya tentang eh, apa namanya pembagian-pembagian dan konsep-konsep yang disampaikan dari para tokoh dan para pakar ya, pakar ekonomi syariah, baik skala dunia maupun ini lokal gitu. Yang lain mungkin barangkali untuk memancing juga nih dari pertanyaan tadi itu ya, saya ingin sedikit merespon ya tentang pertanyaan tadi, bahwa kalau kita lihat gerakan yang paling masif itu adalah pengembangan ekonomi ini ya dari sektor ini ya. Pengembangannya itu dari apa namanya ini ekonomi yang memang sudah berbasis ya atau yang berada di pemerintahan, menurut saya itu sudah sangat besar ya porsi-porsinya gitu. Dan sudah mendapatkan tempat gitu ya di sisi pemerintah gitu, atau di negara gitu. Karena dari segi lembaga-lembaga ekonomi saja itu ada banyak gitu. Salah satunya dengan adanya itu tadi ada lembaga zakat, ya, wakaf, badan apalagi Basnas ya dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya lembaga-lembaga yang memang sudah di apa ya dicanangkan oleh pemerintah untuk sebagai sarana mengembangkan ekonomi masyarakat gitu ya dengan skala yang besar tentunya. Tapi di samping itu juga ya seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi bahwa ini perlu action yang nyata gitu, yang real gitu, yang kita lakukan. Terlepaslah dari pro dan kontra dan ada plus dan minusnya gitu ya. Dari bank-bank syariah saja itu sudah sangat sangat membuktikan gitu ya betapa besarnya gitu peluang untuk ekonomi syariah ini bisa berkembang di negara kita. Ya kalau bank-bank di luar negeri itu malahan teman-teman ya bahkan mungkin di Timur Tengah sendiri itu nggak banyak gitu, bank-bank syariahnya. Kita ini luar biasa di Indonesia ini hampir setiap bank konvensional ada bank syariahnya gitu ya. Ini kan bagian dari perkembangan gitu ya, dan bagian dari cara menggerakkan ekonomi masyarakat gitu dengan aplikasi yaitu tadi bank-bank syariah kita gunakan sebagai sarana untuk transaksi keuangan kita. Belum lagi nanti mungkin dari segi pembangunan, ya kan? Kemudian belum lagi dari segi produk-produk yang ditawarkan gitu.
Dan sampai hal yang detail tadi ya, masalah apa namanya, pencatatan keuangan, ya, baik itu di perkantoran, perusahaan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ini saya rasa bisa masuk semua lini ya. Ekonomi syariah itu fleksibel malahan gitu. Dan itu bisa dikatakan lebih aman ya, kalau menurut saya. Lebih aman dan lebih tidak, apa istilahnya, ya tidak, kita lebih aman dan lebih ini aja sih, lebih nyaman dan lebih ini gitu. Bisa dikatakan lebih lebih terjaga karena kita ini diawasi oleh dua dimensi ini ya. Ada di dunia, ada di akhirat gitu. Maksudnya ya, ininya ya, apa namanya, semacam pengawasannya gitu. Auditnya bukan hanya di dunia tapi juga kita meyakini bahwa ini juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, ini banyak sebenarnya ya tadi juga disampaikan. Monggo yang lain mungkin untuk menambah wawasan kita terkait pengalaman-pengalaman di masyarakat. Saya berharap bukan hanya di perbankan saja ya, silakan di mungkin di pembangunan, di dunia kerja, apapun lah gitu ya. Mungkin hal yang sekecil apapun di masyarakat yang mungkin bisa kita ungkap gitu ya. Ini adalah bagian dari menggerakkan ekonomi umat atau ekonomi masyarakat. Dan upaya yang sekarang yang dilakukan oleh pemerintah bersama Dewan Syariah Nasional juga itu adalah memberikan semacam kepastian hukum gitu ya terhadap produk-produk yang digunakan oleh masyarakat. Makanya itu yang saya sampaikan, Dewan Syariah Nasional itu sudah banyak sekali mengeluarkan ya ratusan fatwa-fatwa yang berkaitan tentang masalah ekonomi Islam dan keuangan Islam, baik itu yang di perbankan maupun non-bank gitu ya. Ya sebagai sarana ya menyampaikan apa kepastian hukum gitu ya, perlindungan hukum juga konsumen juga terhadap masyarakat yang memang mereka itu ingin menggunakan berbagai macam produk-produk yang dimiliki oleh lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank seperti itu. Banyak sebenarnya ya. Jadi teman-teman silakan. Ada lagi yang punya pengalaman, punya komentar atau pertanyaan silakan. Kalau nggak ada nanti saya lagi yang ini saya tambahin lah. Ada materi saya dikit. Soalnya durasinya masih panjang ini. Kalau misalnya nggak ada yang lain, ini masih apa namanya, durasinya masih panjang. Pak Terus satu, Ustadz, mungkin iya silakan. eh, saya pada saat penerapan sistem Islami di rumah sakit memang ada ada beberapa yang mungkin juga agak bingung ya, agak dilema. Salah satunya adalah eh, pada saat kita deal dengan vendor atau kontraktor, diharapkan kita deal dengan eh, orang-orang Muslim. Ya, itu kan sepertinya agak sulit untuk melakukan verifikasi. Ada yang pimpinannya itu Kristen, tapi anak buahnya Muslim dan kerjanya bagus. Ada juga pimpinannya Muslim, ternyata dikerjakan oleh orang non-Muslim. Nah, diminta oleh PP pada saat itu kalau bisa Muslim semua dari atas. Itu yang bisa juga menghambat kegiatan kita karena memang jarang sekali yang bisa kita ketemu Muslim. Atau mungkin juga dari badan usaha milik Muhammadiyah juga belum semua sektor bisa terjangkau. Khususnya misalnya teknologi informasi, ya itu rata-rata malah dari luar atau banyak juga yang non Muslim ya. Kalau kondisi seperti itu gimana ya Pak Ustadz ya untuk menentukan, dan pada saat itu kami hanya bisa meminta waktu untuk melakukan adaptasi dari kondisi tersebut. Begitu Pak Ustadz, mungkin mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya, Masya Allah, ini luar biasa juga ya. Ini juga barangkali merupakan sebuah anggapan ya sebagian kita bahwa kalau bekerja sama, kalau dengan Islam itu atau mungkin bahkan dengan non-Islam itu, ya sebenarnya pada dasarnya kan ada plus minusnya ya. Dan intinya selagi kita masih dalam konteksnya muamalah, itu barangkali menurut dalam kaedahnya itu, kaedah usulnya itu boleh-boleh saja gitu. Lagi masih memegang teguh pada prinsip-prinsip yang disepakati ya. Saya rasa kalau kita menggunakan akad secara Islami pun mereka juga akan merasa nyaman gitu. Insya Allah juga tidak akan
keberatan gitu ya. Jadi mereka mungkin kalau Anda masuk Islam baru saya mau kerja sama. Itu mungkin berat gitu ya. Tapi kalau sekadar untuk kita menerapkan prinsip-prinsip Islam, artinya nilai-nilai kejujuran, ya kan, toleransi, kemudian kebebasan dalam berpendapat atau termasuk tadi kata Bapak menaikkan harga dan semacam, ya kan, itu saya rasa nggak ada masalah. Itu juga dalam konsep konvensional udah biasa juga dilakukan kan gitu. Nah, tinggal mungkin kita namanya ini, nama yang kita gunakan atau akad ya kerjasama itu seperti apa. Kan ada tuh kaidah usulnya al aslu fil muamalah al ibahah hatta yakumad dalil ala tahrimiha ya. Jadi pada dasarnya konteks kita bermuamalah dalam ekonomi ini salah satunya kan, contohnya itu kan boleh-boleh saja dengan siapapun. Dan juga kita tidak terbatas kepada hanya orang Islam saja atau seagama gitu. Yang namanya bisnis, join kerjasama itu boleh pada dasarnya dengan siapapun gitu. Kecuali Israel ya. Saya nggak rekomendasi itu. Kenapa? Karena memang itu dari dulu nggak ada seperti itu ya. Karena memang nggak ada kerjasama kita. Termasuk diplomasi juga nggak ada kan. Tapi selain itu, ya selama itu dalam konteksnya muamalah dan ada unsur-unsur kemaslahatan di dalamnya, maka itu sangat-sangat memungkinkan untuk kita lakukan gitu. Apalagi tadi Bapak memberikan sebuah contoh analog gitu ya, bahwa Israel lagi sibuk Pak. Oh iya ya, sibuk lagi beres-beres ya, beres-beres kampungnya. Ya, jadi eh menganalogikan seperti yang tadi ada bosnya orang kebanyakan Cina sih ya kalau kita di Indonesia ini. Bosnya Cina tapi anak buahnya orang Islam. Tapi justru kadang-kadang anak buahnya orang Islam kok kerjaannya nggak sebagus orang Cina misalnya. Kan. Ketepatan dan apa kedisiplinan misalnya atau yang lain. Nah, atau sebaliknya tadi ada bosnya orang Islam tapi anak buahnya orang Cina atau orang non-Islam. Jadi semua kembali kepada hukum dasarnya tadi. Jadi kalau dalam konteks muamalah, kerjasama atau join bisnis itu kita boleh saja dengan siapapun. Asal mampu sama-sama menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Dan catatan saya yang perlu garis bawahi, saya rasa orang yang di luar Islam pun tidak akan keberatan dengan prinsip Islam yang kita terapkan. Kali yang saya tadi yang memang harus berpindah keyakinan segala macam itu iya. Tapi kalau pada prinsipnya join bisnis, karena memang saya tahu di Muhammadiyah itu juga ada dari golong-golongan non-Islam gitu ya. Seperti kemarin itu pengadaan alat-alat rumah sakit lah, tabung apa, segala macam ya. Kemarin itu kan saya ikut tuh rapat Rakernas ya, PP Muhammadiyah itu. Kebetulan saya kan di wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, Majelis Ekonomi, Pak Teguh. Oh, Jadi iya. Ya, ya, Majelis ya. Ekonomi, jadi saya ikut tuh. Ternyata banyak juga di antara kita gitu. Ya, ya bisa dikatakan lah Muhammadiyah secara umum itu mereka juga kerja dengan perusahaan-perusahaan asing kan gitu ya. Kemarin tuh yang saya ikutin itu kalau nggak salah itu kita lagi ini ya impus ini ya, lagi memasok impus ini juga, tapi diupayakan memang meskipun mungkin kerjasamanya dengan siapa non Islam atau luar Islam, tapi bagaimana kita sendiri ini memastikan bahwa ini sesuai dengan standar syariah atau kaidah Islam gitu. Jangan sampai nanti malahan dari apanya bahannya dan semacamnya kan dan sistemnya. Itu kan bisa kita pantau karena ini kan untuk kita orang Islam kan gitu. Bisa kita pantau dan bisa kita ikut serta lah gitu ya dalam ininya. Apalagi kan kalau nggak salah kan kita juga akan bikin semacam perusahaan dan pabriknya gitu ya. Pabrik infus kalau nggak salah terbaru ini informasinya Betul, ya, betul, Mas. yang akan Betul. menyuplai nanti rumah sakit Muhammadiyah khususnya dan rumah sakit se-Indonesia pada umumnya. Jadi ini menurut saya dari contoh ini kita udah bisa ambil inilah gitu ya kesimpulan bahwa tidak ada larangan dan juga PP Muhammadiyah juga tidak menutup kemungkinan dengan kerjasama dengan pihak-pihak asing asal itu membawa maslahat dan manfaat khususnya bagi persyarikatan dan juga bagi masyarakat terutama yang kalangan-kalangan menengah ke bawah itu karena tujuannya kan itu untuk memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya sehingga jangan sampai nanti ya tadi kan peralatan-peralatan rumah sakit apa untuk berobat segala macamnya itu mahal karena
mungkin keterbatasan dan semacamnya. Maka perlunya kerjasama yang memang bisa menghasilkan dan sehingga memudahkan bagi masyarakat ya untuk bisa mendapatkan layanan-layanan terutama yang seperti Pak Teguh itu di rumah sakit dan lain sebagainya. Itu respon saya ya, mudah-mudahan nggak meleset juga nih. Ya, Terima mungkin kasih. ada ya sama-sama. Ada yang lain mungkin barangkali ada yang mau komentar pengalamannya. Ya. Sharing dikit Ustaz. Ya, silakan Mas Salahuddin. Iya Ustaz, paling karena sharing sedikit ya, karena bidang bidang di bidang perkebunan ya atau kehutanan. Mungkin jadi tantangan praktek juga bahwa di lapangan itu sangat sulit menerapkan, bukan tidak bisa ya, sebenarnya sangat sulit untuk menerapkan perekonomian Islam. Salah satunya dari mungkin budaya-budaya masyarakat di desa hutan, karena mungkin belum terlalu paham tentang syariah ya. Jadi salah satu contohnya itu terkait dengan ya zakat pertanian salah satunya. Kemudian salah satunya juga terkait dengan kebutuhan pembiayaan. Karena di desa-desa itu kan bank-banknya terbatas gitu ya. Pembiayaan itu terbatas. Jadi banyak yang pakai tengkulak-tengkulak. Ya memang kebutuhan itu di masyarakat-masyarakat apalagi di pelosok itu sangat sangat susah. Kemudian ada juga jurnal 2015 saya baru baca itu di Sulawesi membuat bank pertanian syariah. Nah, itu sudah berjalan sampai sekarang. Nah, itu salah satu mungkin terobosan. Jadi sebenarnya PR kita bersama juga khususnya di bidang pertanian atau kehutanan atau perkebunan itu kalau tidak didukung secara makro oleh pemerintah itu sepertinya akan lambat ke arah perekonomian Islamnya. Seperti itu, Ustaz. Ya, Insya Allah ya. Ini masalah ekonomi ini sangat kompleks ya. Mulai pembangunan, masalah pertanian ya, perkebunan dan segala macamnya ya. Bahkan mungkin perikanan, kelautan dan segala macamnya. Ini luas. Karena apa saja yang bernilai ekonomi itu semuanya termasuk ke dalam ekonomi. Bernilai gitu ya, termasuk ke dalam. Setahu saya kemarin juga ada dalam pengajian Hari Bumi Muhammadiyah ya di kampus kita UMJ itu juga di Fakultas Pertanian ya salah satunya punya gerakan itu ya, memajukan ekonomi masyarakat, terutama mikro ini ya, masyarakat menengah ke bawah. Tapi saya rasa juga ini ada dua hal ya. Pertama, gini, mungkin akses yang sangat sulit juga ya di daerah-daerah tertentu, atau bahkan mungkin barangkali ini contoh saja di suatu kampung, di kampung saya itu bank syariah nggak ada misalnya. Ini salah satunya nih. Yang kan bank syariah, bank konvensional aja itu sulit, bahkan jauh gitu, harus ke kota kabupaten dulu gitu, baru mendapatkan bank gitu. Nah ini juga jadi masalah ya. Boro-boro mau menggunakan lembaga keuangan syariah, tapi justru bank konvensionalnya susah. Itu yang pertama. Yang kedua kan juga keterhambatan ekonomi masyarakat yang berkembang karena apa ya? Mungkin dari segi jaminan ya, masyarakat ini kan mungkin nggak begitu dikenal ya oleh para lembaga-lembaga keuangan atau bank ini. Jadi sulit gitu kalau misalnya ada pinjaman dan segala macam ya atau pembiayaan itu sulit untuk jebol gitu ya. Lagi mungkin dengan jumlah yang luar biasa besar gitu. Nah mungkin solusinya gini teman-teman ya. Mas Salahuddin juga, saya rasa ada beberapa daerah-daerah itu ya sekarang itu tadi juga ada bank yang disebutkan itu ya. Saya rasa minimal-minimalnya kita punya semacam ini ya, koperasi lah ya, koperasi syariah. Koperasi syariah yang memang di wilayah itu
orang-orang yang punya duit bisa menyimpankan dananya di situ dan dikembangkan ya melalui ekonomi yang produktif gitu ya. Apakah itu mungkin peternakan, kebunan dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan perdagangan juga gitu di skala masyarakat mikro. Nah ini mungkin respon saya ya. Jadi sebenarnya bagus yang memang ada tadi semacam bank tadi didirikan gitu. Tapi itu tadi kan lagi-lagi gitu jangan sampai nanti ini menjadi sebuah kesempatan gitu buat pihak-pihak yang tertentu untuk meraup keuntungan dari masyarakat-masyarakat yang lemah, yang kecil gitu ya, yang mereka tidak punya kemampuan ya. Yang bahayanya nanti mereka masuk ke ruang lingkup itu ya, apa namanya itu yang berbunga itu kan, eh, cinta darat itu eh, para rentenir-rentenir ini yang lebih bahaya. Hanya saya rasa sangat bagus sekali kalau memang ada upaya untuk dirikan gitu ya dari bank syariah daerah. Sebenarnya ada tuh ya BPRS itu, BPRS syariah itu, DPD bank bank daerah gitu ya, yang syariah dan lain sebagainya. Kalau di Sumatera Barat itu juga ada ya, Bank Nagari namanya, bank daerah. Kalau kita di sini kan ada bank bank DKI gitu ya. Kalau di Sumatera Barat ada bank Nagari. Jadi ini bagian-bagian upaya yang dilakukan lah gitu ya untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa bertahan fighting gitu, dan terutama bagian mikro tadi. Nah, itu mungkin respon saya ya. Mbak Putri ya, Mbak Putri tadi siapa yang komentar itu? Mbak hmm, Mbak Permata ya. Ya memang kalau kita kerjasama itu pada dasarnya kan tadi udah disebutkan ya boleh dalam kaidah dasarnya ya dengan siapa saja. Tapi memang kalau memang kita mau rekrut karyawan atau merekrut orang yang bekerja dengan kita, sebaiknya memang kita harus selektif betul gitu ya. Nah ini kan sebuah perusahaan ya misalnya rekanan Islam atau non Islam lalu gas aja gitu, selagi ada benefitnya, maslahatnya, ya. Tapi kalau khusus karyawan itu ya harus disortir benar, ya. Apalagi kalau misalnya dia bergerak di bidang apa misalnya, eh, apa ya, yang ada basis Islamnya lah gitu. Mungkin juga kan ada karyawan staff yang non Islam itu, atau mungkin yang nggak apa namanya, ya, yang nggak perlu lah karyawan itu harus diambil dari golongan-golongan orang di luar luar Islam itu. Kecuali mungkin ada beberapa hal yang memang tenaga ahli ya. Tenaga ahli itu bukan karyawan sih. Itu tenaga ahli satu dua orang yang digunakan di Indonesia ini kan biasa tuh. Bahkan didatangkan dari luar negeri kan. Misalnya yang lagi viral-viralnya adanya IKN misalnya ya. Ada proyek kereta cepat misalnya kan gitu ya. Ada proyek jalan tol misalnya dan lain sebagainya. Ini kan juga bagian yang memang kadang-kadang kita butuh gitu ya dari tenaga-tenaga ahli yang memang didatangkan dari ini. Itu yang kata pemerintah maksud saya. Jadi kalau sebenarnya di Indonesia juga banyak orang-orang yang ahli. Kan mungkin karena mereka tidak mendapatkan kesempatan. Atau mungkin kalau kita menggunakan orang-orang lokal, gengsinya mungkin nggak terlalu tahu gitu kan. Kalau orang luar kesannya itu luar biasa gitu. Go internasional gitu istilahnya gitu ya. Nah, ini bagian yang mungkin saya perlu respon ya dari teman-teman. Yang tidak prinsip-prinsip dalam ekonomi makro dan mikro itu ya ada tiga empat hal ya. Empat hal itu. Yang pertama prinsip tauhid tadi. Mau nambahin dikit prinsip tauhid ya. Ini prinsip tauhid ini. Oh ya, nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya atau komentar silakan saja. Saya menambahkan ya sedikit lagi. Ini kan masih panjang ya perjalanannya. Bentar, ini saya pending dulu rekaman.